Kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1.000.000.000% bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Maaf, saya skip video Anda ya. Anda bisa meyakinkan seperti itu. Anda udah pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Saya mau tanya sama Anda. Pak Jokowi, dokter Anda apa insinyur? Hanya itu saya tanya. Tolong dijawab ya. Ya kalau memang sampean atau semuanya lah ya pengen dianggap orang waras, ya seharusnya punya keyakinan dari dirinya sendiri lewat kejujuran, lewat kebenaran. Kaitannya dengan foto yang ada dalam ijazah yang udah lama beredar tuh ya. Ya pastinya keyakinannya ya ada kepalsuan karena tidak sesuai dengan nama yang tercantum di ijazah sama fotonya. Itu tuh beda gitu ya. Namanya siapa, fotonya siapa tuh ya. Ya mau 1 triliun kayak mau 2 triliun kayak, kalau memang gak punya keyakinan kaitannya foto yang ada dalam ijazah itu ada kepalsuan, ya berarti ya sampean atau semuanya ya bukan orang waras gitu tuh. Ya karena cuma orang yang nggak waras lah yang nggak bisa membedakan mana asli mana palsu tuh. Ya apalagi kalau sampean atau semuanya nih ya yang tidak punya keyakinan dari dirinya sendiri kaitannya ya dengan keaslian, justru keyakinannya cuma karena pihak lain ya seperti kayak dari pihak universitas atau dari pihak alumni temennya gitu ya. Ya justru kelihatan sampean semuanya ya kelihatan gak warasnya gitu tuh ya. Karena gak punya keyakinan dari dirinya sendiri, tidak ada kepercayaan gitu tuh. Jadi kalau memang sampean atau semuanya pengen dianggap orang waras, itu harus punya keyakinan dari lubuk hati yang dalam bahwasanya kaitan dengan foto yang ada dalam ijazah yang udah lama beredar dengan nama yang tercantum dalam ijazah itu tidak sesuai, berarti ya harus punya keyakinan ada kepalsuan tuh ya. Kalau memang pengen dianggap waras itu harus punya keyakinan ada kepalsuan. Oke, udah maksud kan? Oke. Kita lihat sendiri di video awal tadi di mana Ternak Mulyono akan menelan panci sebanyak 1 gudang atau 1 pabrik ya. Kalau terbukti ijazah Pak Mulyono benar-benar palsu. Nah ini sangat menarik, sangat luar biasa apa yang menjadi janji dari Ternak Mulyono ini. Sebaiknya kita pantau bagaimana hasil dari ijazah Pak Mulyono ini palsu atau asli. Karena tentunya apa yang dijanjikan oleh Ternak Mulyono ini harus benar-benar dibuktikan. Apalagi saat ini mengenai persoalan problem ijazah Pak Mulyono ini sudah mulai terlihat bahwa ijazahnya memang benar-benar palsu. Apalagi sudah 3 kali Pak Mulyono mangkir di persidangan dan juga tidak mau menunjukkan ijazah aslinya Pak Mulyono, dan ini semakin memperkuat dugaan kita bahwa ijazahnya memang betul-betul palsu. Nah, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini 1 pabrik. Pegang siap-siap kata-katamu Bodat. Memang kau waras. Sekarang kewarasanmu hilang gara-gara kau fanatik goblok terhadap Jokowi. Apa betul kau pegang cakapmu, pegang omonganmu? Kau jangan hanya berdasarkan fanatik goblokmu itu, kau berarti kau sudah jamin ijazah Jokowi asli.
lah fanatik goblokmu itu. Nanti ujungnya kau malu. Di mana lah kampungmu ya? Pengen kali aku ketemu dengan kau. Jangankan taruhan telan panci. Taruhan nyawa pun aku sama kau mau. Oke. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Makin benar. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Ya, kalau itu 11.000 triliun persen percaya ya. Gitu, pasti itu. Karena orang benar kan tidak mau capek-capek membayar lawyer. Pergi capek-capek melapor, itu kan capek. Tinggal tunjukkan capek ini uji keluar biaya Pak. Dari Solo ke Jakarta ya. Uji semua kan gitu. Terus itu terkait Pak Jokowi. Yang kedua, nah ada perdebatan dari Pak Roy Suryo di Liputan 6 ya, SCTV maupun di Kompas TV itu mengisyaratkan ya bahwa ijazah SD sampai S1 yang diklaim dibawa itu hanya diperlihatkan pada petugas ya. Petugas begitu ya. Terus memang kemampuan petugas itu setelah melihat langsung tahu itu asli kan, nggak begitu. Terus katanya dibawa pulang. Nanti kalau diminta lagi, datang lagi, dibawa lagi, ditunjukkan lagi, harusnya kan ditinggal. Harusnya kan ditinggal. Bagaimana mereka menguji forensik kalau nggak ditinggal? Mungkin Pak Joko Widodo tidak percaya sama polisi itu. Bukan, mungkin jangan-jangan nanti ditaruh di polisi terus ijazahnya dipalsu gitu. Bukan lah. Mungkin ya karena ijazahnya palsu, pura-pura aja dibawa gitu. Singkatnya keras. Pelajaran yang sempurna kalau ke SPKT itu menyangkut pembuktian ya itu biasanya harus ditinggal, tidak boleh dibawa kembali dan tidak ada lagi bahasa karena jadi alat bukti karena itu jadi alat bukti ke arah bukti, jadi harus ditinggal ya. Terus ada lagi satu statement yang membuat saya tercengang ya. Karena saya sendiri melihat di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu bahwa skripsi Joko Widodo itu tidak ada nama maupun tanda tangan dosen penguji. Tetapi kemarin masih Kasmojo itu. Bukan, pembimbingnya itu Bang. Kasmujo. Nah, tetapi di SCTV kemarin ketika debat dengan Pak Roy, Yakub Hasibuan mengatakan lembar pengesahannya ada. Dosen penguji. Nah, ini perlu Bang. Dari mana itu lembar pengesahan skripsi itu untuk dosen penguji? Padahal pada saat pertemuan 15 April kemarin, kedua wakil rektor tersebut mengatakan tidak ada. Kenapa sih Yakub bisa bilang ada? Nah, repro lagi Bang, menipu lagi dan menipu lagi dan menipu lagi. UGM kan sudah berapa kali kita dapati. Berarti si Yakub ikut nipu dong. Saya nggak tahu. Turut serta. Pasal 55 dia. Ya kan Bang? Iya. Nah, di wakil rektor sudah menyatakan tidak ada. Berarti kita pertanyakan dari mana mereka repro itu. Kita uji juga tanda tangan. Nanti uji forensiknya kan banyak Bang. Uji teknologi, tinta, kertas, belum lagi pattern ya, belum lagi kalau kita sewa nanoteknologi itu mungkin. Jokowi memang tidak bisa dipercaya. Kata siapa ini? Kenapa tidak bisa dipercaya? Karena sudah ketiga kalinya tidak hadir dalam sidang mediasi soal dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Solo. Kalau kemarin yang pertama atau yang kedua gitu ya, Jokowinya ke Vatikan diutus oleh Pak Prabowo. Kalau sekarang ada di Solo, ada di rumahnya, bahkan menerima artis Andre Hehanusa ya. Sempat nyanyi-nyanyi juga tuh di depan rumahnya. Pada saat itu Pak Jokowi mestinya menghadiri mediasi di Pengadilan Negeri Solo. Jokowi memang tidak bisa dipercaya. Dia kembali berbohong. Sebelumnya dia mengatakan dia hanya akan menunjukkan ijazahnya di depan hakim. Nah, ternyata ketika dipanggil oleh hakim nggak datang. Apa itu hanya berlaku dalam kasus yang dia sebagai status pelapor gitu? Kalau ini kan terlapor Jokowinya gitu. Hakim yang mana yang lagi yang akan dipilih Jokowi sebagai tempat menunjukkan ijazahnya? Kok bisa jadi rumit dan berbelit-belit begini?